Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian proposal. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Anwar Ramli, SEMSI, selaku pembimbing 1 saya, Ibu Dr. Inana, SPD MPD, selaku pembimbing 2 saya, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Aziz MSI, selaku penguji saya, Bapak Profesor Dr. Darman Manda MHum, selaku penguji saya, dan Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku penguji saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan judul proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Curiosity dan Kemampuan Analogi Mahasiswa pada Pembelajaran Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Nah, adapun yang melatar belakangi dari pengambilan judul saya, yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifa'atu Mahmuza dan Aklimawati pada tahun 2017 tentang kemampuan penalaran analogi mahasiswa. Di sini beliau menyatakan bahwa kualitas kemampuan penalaran analogi rendah karena skornya hanya 49% dari skor ideal. Kemampuan penalaran mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa semester awal, masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat berdasarkan prestasi mahasiswa Indonesia di dunia internasional. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Karya Dinata pada tahun 2016 dan Haraman dan Ma'arif pada tahun 2017, pada mahasiswa semester awal menemukan bahwa kualitas kemampuan mahasiswa dalam penalaran analogi belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Global Institute yang pernah dilakukan terhadap mahasiswa di Indonesia tentang kemampuan penalaran analogi. Hanya 5% mahasiswa di Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang memerlukan penalaran. Dan yang ironisnya lagi, karena 78% mahasiswa di Indonesia mampu mengerjakan soal yang memerlukan hafalan. Sementara itu Dewi pada tahun 2015 dan juga Entim pada tahun 2016 menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan salah satu aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum terbaru yang dikategorikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Sementara itu, Muhsin dan Kumedi menjelaskan bahwa kemampuan berpikir analogi sangat penting bagi mahasiswa dalam membentuk pola pikir untuk menemukan pemecahan masalah dalam menghadapi proses pembelajaran. Akan tetapi, kemampuan analogi mahasiswa akan terasah atau berkembang apabila disertai dengan rasa ingin tahu yang tinggi oleh mahasiswa itu sendiri. Karena kesungguhan mahasiswa dalam belajar itu bergantung dari keinginan yang timbul dari dalam dirinya. Keinginan yang timbul tersebut dapat disebut sebagai rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi dapat membuat mahasiswa mengikuti proses belajar lebih baik. Nah, sementara itu, Novelia pada tahun 2019 menyatakan bahwa jika sikap rasa ingin tahu yang tinggi dimiliki oleh seorang mahasiswa, maka akan meningkatkan aktivitas belajarnya terhadap sebuah mata kuliah, sehingga mahasiswa akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi. Winarni pada tahun 2016 menyatakan bahwa rasa ingin tahu merupakan suatu tingkah laku yang mengetahui dan terus mencari tahu terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan observasi, wawancara, praobservasi, dan informasi yang saya himpun di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, ditemukan suatu permasalahan khususnya pada mata kuliah Matematika Ekonomi, materi penerapan deret dalam ekonomi. Saya memperoleh fakta bahwa rasa ingin tahu dan penggunaan analogi mahasiswa pada saat proses belajar mengajar tentang mata kuliah Matematika Ekonomi, materi penerapan deret dalam ekonomi di kelas masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada hasil belajar mahasiswa yang kurang memuaskan.
Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran, mahasiswa terpaku pada apa yang telah diberikan oleh dosen dan kurangnya rasa ingin tahu, serta kemampuan analogi yang dimiliki mahasiswa itu sendiri. Sementara itu, Sari pada tahun 2018, Siregar dan Marsigi pada tahun 2015 menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kemampuan analogi mahasiswa maka diperlukan sebuah pendekatan yang mempunyai karakteristik membangun kategori, menentukan masalah yang mampu untuk membangun kemampuan analogi mahasiswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya yang saya lakukan untuk membangun rasa ingin tahu dan kemampuan analogi mahasiswa dalam pembelajaran ekonomi, yaitu perlu adanya pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan yang merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran dengan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Sementara itu, Daryanto pada tahun 2015 menyatakan bahwa pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah dari dosen saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong mahasiswa mencari tahu berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Sehingga dengan pendekatan saintifik ini, maka aktivitas belajar menjadi menyenangkan. Nah, adapun hasil rekapitulasi nilai rata-rata mahasiswa pendidikan ekonomi semester 1 di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, yang sempat saya himpun, dapat dilihat pada layar. Nah, berdasarkan hasil rekapitulasi nilai rata-rata perolehan per mata kuliah mahasiswa, nampak bahwa mata kuliah matematika ekonomi berada pada kategori sangat rendah dibanding dengan mata kuliah yang lainnya. Kajian dari permasalahan ini memberikan inspirasi kepada saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pendekatan saintifik dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Nah, merujuk dari permasalahan yang ada, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana pendekatan saintifik dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Nah, adapun kajian teori dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Di sini pendekatan saintifik menurut Fadila pada tahun 2016, pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui proses ilmiah. Dan kajian teori yang kedua terkait curiosity atau rasa ingin tahu.
Winarni pada tahun 2016 menyatakan bahwa curiosity merupakan cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran. Kemampuan analogi menurut Dewi pada tahun 2015 dan juga Entin, kemampuan analogi merupakan salah satu aspek dari kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum terbaru yang dikategorikan sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran puzzle. Atini menyatakan bahwa media pembelajaran puzzle merupakan salah satu permainan yang dapat digunakan untuk menarik perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dan yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Dan yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Dan yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Dan yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir mahasiswa. Dan yang keenam, pembelajar meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan motivasi mengajar dosen. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi mahasiswa dalam struktur kognitifnya. Adapun karakteristik pendekatan saintifik menurut Kurniasi dan Berlin, yang pertama yaitu berpusat pada mahasiswa. Dan yang kedua, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa itu sendiri. Dan yang ketiga, melibatkan keterampilan proses sains dalam dan yang ketiga yaitu melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Dan yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter mahasiswa. Ada kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pikir dalam penelitian ini diawali dengan adanya identifikasi permasalahan yang telah saya temukan dari hasil praobservasi awal dan wawancara yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Bone, kampus 3KU, sehingga diperoleh fakta bahwa rendahnya curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa dalam pembelajaran ekonomi. Nah, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik bertujuan untuk membiasakan mahasiswa dalam menggunakan metode ilmiah atau keterampilan proses dalam mempelajari suatu materi. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Heru dan Nuliani pada tahun 2020, menurut Nila Sari dan Siregar pada tahun 2020, dan juga menurut Rukmana dan Effendi pada tahun 2020. Di sini terbagi atas 5. Yang pertama, mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Sedangkan indikator rasa ingin tahu di sini menurut Rufi Talia terbagi atas 4. Yang pertama, menunjukkan sikap tertarik atau tidak tertarik terhadap pembahasan materi, dan yang kedua bertanya kepada guru dan teman tentang materi pelajaran. Yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber tentang materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang pengetahuan umum. Sedangkan langkah-langkah pendekatan kemampuan analogi dalam penelitian ini menurut Azmi pada tahun 2017 dan juga menurut Nur et al. Pada tahun 2018, di sini terbagi atas 4. Yang pertama, mencari kesamaan proses dalam tugas ekonomi tanpa perhitungan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kesamaan proses yang terjadi antara beberapa materi ekonomi dalam pokok bahasan yang sama. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kesamaan proses yang terjadi antar beberapa materi ekonomi dalam pokok bahasan yang berbeda.
Dan yang terakhir yaitu mencari kesamaan proses antar materi ekonomi jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, yaitu diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang kedua, yaitu diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga yaitu diduga ada pengaruh pendekatan saintifik terhadap curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Dan yang keempat yaitu diduga pendekatan saintifik dapat memengaruhi curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa pada pembelajaran ekonomi di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, Kabupaten Bone. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Kenapa memilih jenis penelitian kuantitatif ini? Karena penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian yang banyak digunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penafsiran dari hasil data yang diperoleh. Yang kedua, lokasi, yaitu di Universitas Muhammadiyah Bone, Kampus 3 Kahu, tepatnya di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian atau pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni pada tahun 2021. Atau pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa semester 1 program studi pendidikan ekonomi yang berjumlah sebanyak 85 orang mahasiswa. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling purposive atau purposive sampling. Sampling purposive yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, pertimbangan tertentu yang dimaksud di sini dalam penelitian ini yaitu pertimbangan dari dosen mata pelajaran dari dosen mata kuliah matematika ekonomi. Nah, berdasarkan dari pengambilan sampel tersebut, sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa kelas A dan mahasiswa kelas B, di mana mahasiswa kelas B dijadikan sebagai kelas eksperimen yang diberikan perlakuan atau diberikan perlakuan, dan yang kelas A yaitu sebagai kelas kontrol atau kelas yang tidak diberikan perlakuan dengan pendekatan saintifik. Masuk di definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Yang pertama, pendekatan saintifik yang merupakan pembelajaran yang membuat mahasiswa termotivasi, membuat belajar lebih bermakna dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mahasiswa terlibat langsung baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu curiosity atau rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu analogi, yaitu kemampuan untuk melakukan perbandingan dengan mencoba membuat suatu gagasan terlihat benar dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan gagasan lain yang mempunyai hubungan dengan gagasan yang pertama. Desain penelitian. Desain penelitian kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimental design dengan bentuk desain non-equivalent control group design. Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk memperoleh data, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden dengan menggunakan pola pengukuran yang sama.
Instrumen dalam penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu tes tertulis, yaitu tes hasil belajar mahasiswa. Dan yang kedua kuesioner atau angket, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang. Dokumentasi yaitu untuk mengungkapkan fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan, karena dokumentasi memberikan bukti secara nyata terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu pretest atau tes awal. Yang kedua, treatment atau penerapan pendekatan saintifik. Yang ketiga yaitu post-test atau tes akhir. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Kemudian pengujian T-independent test atau uji T. Saya menggunakan uji T-independent test apabila data berdistribusi normal. Sementara apabila data menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan pengujian statistik non-parametrik. Salah satu pengujian statistik non-parametrik yang akan saya gunakan apabila saya menemukan bahwa data yang saya olah tidak berdistribusi normal, maka yang saya gunakan yaitu uji Mann-Whitney U-test. Dan yang terakhir, uji normalitas gain, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan curiosity dan kemampuan analogi mahasiswa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Mungkin itulah tadi pemaparan judul proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.